Kata-kata Lu Yun mengejutkan semua orang yang hadir. Teknik apa yang diperlukan untuk melahap manusia? Mungkinkah anak ini sedang mempraktikkan keterampilan jahat? Pencuri kecil, serahkan tungku Suantian secepatnya dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Jangan berusaha melarikan diri. Ada begitu banyak biksu, kamu tidak bisa melarikan diri. Cepat ikat tanganmu, agar tidak membuang waktumu. Sekelompok orang mengepung Lu Yun dan bersiaga penuh karena takut dia akan melarikan diri. Namun, Lu Yun mencibir dan dengan santai mengeluarkan tungku Suantian. Sekelompok orang yang sok suci, Siu ingin mengatakan sesuatu yang terdengar muluk-muluk, bukankah kamu hanya ingin tungku Suantian di tanganku? Ayo, aku akan kalah jika kamu mengambilnya. Lu Yun memimpin, tapi diam-diam mendorong Long Ying. Long Ying langsung menyadari bahwa dia tidak ingin dia terlibat. Meskipun dia ingin membantu, Long Ying mengerti bahwa jika dia bertindak gegabah, dia mungkin menjadi beban bagi Lu Yun, jadi dia menyingkir dan berjaga-jaga. Begitu dia bergerak, para pejalan kaki di jalan tersebut langsung berpencar ke segala arah, karena takut mereka akan terlibat. Lu Yun menyeret Suantian Lu dan bergerak di tengah kerumunan, mengajak semua orang berkeliling. Pencuri kecil, kota dunia bawah ini tidak boleh dirusak, tapi kamu berani bertarung dengan kami di luar kota. Kenapa kamu tidak berani? Aku khawatir kamu tidak akan datang. Setelah mengatakan itu, Lu Yun naik ke langit dan terbang langsung ke luar kota. Lebih dari 100 biksu mengikuti di belakang Lu Yun. Dalam sekejap, Lu Yun mendarat di tanah, menghadapi lebih dari 100 biksu sendirian. Ayo, kita lihat siapa di antara kalian yang tidak takut mati, aku akan menyempurnakannya dulu. Begitu Lu Yun mengatakan ini, tidak ada seorang pun di antara para biksu yang berani melangkah maju. Hahaha, apakah kamu takut? Jika ya, pergi dari sini. Mari kita semua bersatu, aku tidak percaya dia bisa menghadapi begitu banyak dari kita pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari selusin biksu menyerbu ke depan. Lu Yun menyipitkan matanya dan mengulurkan tungku Suantian pada saat yang bersamaan. Senjata roh, kamu bisa melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini tanpa khawatir. Ya, Tuan, saya melihat tungku Suantian tiba-tiba bersinar terang, dengan beberapa sinar cahaya keemasan bersinar, dan lusinan biksu yang bergegas ke arah saya dibawa ke dalam tungku Suantian. Tidak bagus. Seseorang berteriak dan buru-buru menghentikan orang lain untuk maju. Lu Yun berdiri di sana, menghadap semua orang sambil tersenyum. Namun, jeritan terdengar berulang kali dari tungku Suantian di tangannya. Saat api gelap di tangan Lu Yun diserap oleh tungku Suantian, jeritan itu menjadi lebih intens. Namun, setelah secangkir teh, suara di tungku Suantian menghilang. Lu Yun memiliki lebih dari selusin proyektil merah di tangannya. Dia mengambil proyektil, melihatnya di depan matanya, lalu melemparkannya ke mulutnya. Wah, rasanya enak sekali. Kamu mau juga, bunuh dia. Balaskan mereka, pencuri kecil itu sedang mencari kematian. Saat dia berbicara, semua orang menerkam Lu Yun lagi. Lu Yun mendengus dingin dan melemparkan semua proyektil yang tersisa ke dalam mulutnya, mencerna energi yang sangat besar sambil bertarung. Long Ying dan beberapa biksu pemberani berdiri di samping untuk menyaksikan kesenangan itu, tetapi ketika dia melihat Lu Yun Seng berlatih sebagai biksu, dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun para biksu ini memintanya, bukanlah hal yang baik membunuh orang di depan banyak orang. Dia khawatir Lu Yun tidak akan punya tempat tinggal di masa depan jika dia menyinggung masyarakat. Namun, Lu Yun tampaknya tidak mengkhawatirkan hal-hal yang dia khawatirkan. Saat bertarung dengan para biksu, dia juga menyerap lebih dari 10 biksu ke dalam tungku Suantian untuk dimurnikan. Persis seperti ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, hanya tersisa sekitar 20 dari ratusan biksu. Mereka sangat marah hingga ingin memotong Lu Yun hidup-hidup. Hahaha, ayolah, lanjutkan. Lu Yun tertawa dan berkata, aku hanya ingin melihat bagaimana kamu ingin membunuhku tetapi tidak bisa membunuhku. Hahaha. Lawan dia, kamu tidak boleh menghina reputasiku sebagai biksu di dunia bawah. Meskipun aku mati tanpa penyesalan. Petik 2, petik 2. Alhasil, sekelompok pria nekat yang tidak takut mati kembali menjadi pil darah Lu Yun. Hei, orang-orang mengenal dirinya sendiri ketika mereka berlutut. Kalian membuatku merasa tidak berdaya, oke. Lu Yun mendapat keuntungan dan bertindak patuh, tanpa mempedulikan perasaan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu. Diam-diam menatap Long Ying, Lu Yun segera naik ke langit dan terbang langsung ke wilayah selatan. Dia tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini. Kehidupan dan kematian Chu Yao tidak diketahui, jadi lebih penting pergi ke lembah Baidi. Long Ying tidak pernah berjalan berdampingan dengannya, tetapi tetap berada di belakang Lu Yun dari kejauhan. Dan Lu Yun melepaskan begitu saja tangan dan kakinya. Karena seseorang bersedia menjadi bagian dari tubuhnya, mengapa tidak? Jadi, dia mengerahkan energi kerajaannya dan bergegas. Meskipun kota Hades berbatasan dengan wilayah selatan, namun masih jauh dari tempat yang disebutkan Permaisuri Tianxiang. Ketika dia dalam perjalanan, akan selalu ada biksu acuh tak acuh yang datang untuk mencegat dan membunuh Lu Yun, tetapi tanpa kecuali, orang-orang ini semua dimurnikan menjadi pil darah oleh tungku Suantian, dan akhirnya menjadi batu loncatan dalam budidaya Lu Yun, jalur. Lu Yun juga menemukan bahwa bintang keenamnya hampir menyala seluruhnya, dan ada tanda-tanda samar terobosan dalam budidayanya di tahap tengah alam roh surgawi. Pada hari ini, dia datang ke Sunset City, sebuah kota besar di wilayah selatan. Dan Long Ying akhirnya bergabung dengannya dan memasuki kota bersama.
Ternyata ada matahari di dunia bawah, tapi Long Yan tidak melanjutkan. Biar ku beritahu, nama Sunset City sungguh aneh. Berdasarkan jarak, kita sudah berjalan setengah jalan, dan sisa perjalanan, mungkin tidak mudah untuk dilalui, Long Ying mengingatkan. Tidak masalah bagiku. Jika kamu tidak ingin mengikutiku, kamu dapat kembali ke wilayah timurmu. Yuenian pasti menunggumu di sana. Lu Yun berkata dengan lembut, saat aku mengerti apa yang sedang terjadi, di sini, aku pasti akan pergi ke Hades, memberimu api neraka yang utuh. Tidak ada ekspresi bahagia di wajah Long Ying, tapi kerutan di wajahnya. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Long Ying perlahan menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang berkumpul di depan dan melihat pemberitahuan. Saya hanya mendengar seseorang membaca, ada hadiah besar untuk Blood Demon Lu Yun. Siapapun yang memiliki pengetahuan akan diberi hadiah 100.000, dan siapapun yang menangkapnya akan diberi hadiah 1 juta. Haha, ternyata reputasiku sudah menyebar di dunia bawah. Lu Yun menertawakan dirinya sendiri, Blood Demon Man. Aku suka gelar ini. Bukankah itu kesalahan pembunuhan besar-besaranmu di kota Hades? Long Ying mengeluh. Setiap orang bersalah karena membawa batu giok tanpa rasa bersalah. Saya juga tidak berdaya. Apa katamu? Bukan apa-apa. Lu Yun berkata, mari kita cari tahu informasinya dulu, lalu segera berangkat. Saya tidak punya waktu untuk repot dengan mereka. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dan masih ada 3 lelaki tua yang berdiri di depan Lu Yun. Hei, kenapa repot-repot? Jika kamu berada di tahap akhir dari alam Tianling, kamu dapat mencapai puncak tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk hal-hal duniawi itu? Berhenti bicara omong kosong. Kamu telah membunuh begitu banyak biksu di dunia bawahku. Jika kamu, si pencuri, tidak dipenggal di depan umum, akan sulit memuaskan kebencianku. Bunuh. Mereka bertiga tidak mengizinkan Lu Yun menjelaskan dan sudah menyerang Lu Yun. Begitu mereka bertemu, Lu Yun tahu bahwa ketiga lelaki tua ini tidaklah sederhana. Mau tak mau dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan gerakannya tajam. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang kuat yang tidak pernah terlihat di dunia. Lu Yun sebenarnya tidak punya solusi yang baik untuk orang seperti ini. Bagaimanapun, dia ditekan sampai tingkat kecil, dan masih ada 3 orang yang bekerja bersama dalam pemahaman diam-diam. Namun, dia benar-benar tidak takut dan sudah memegang tungku Suantian di tangannya. Jika kamu tidak ingin menjadi makananku, aku menyarankan kamu untuk menghargai hidupmu. Arogan, Suantian Lu, ambillah dariku. Lu Yun mengulurkan tangannya ke depan, menunggu roh senjata itu mengucapkan mantra. Tuan, saya tidak bisa menyedot mereka. Kata Kiling mendesak. Apa? Lu Yun kaget dan buru-buru mundur beberapa langkah. Sepanjang perjalanan dari kota Ming, dia bertemu dengan para biksu yang tidak dapat tersedot oleh tungku Suantian. Dia juga bertemu dengan para biksu di alam Tianling akhir. Katakan padaku, kenapa itu tidak bisa disedot? Lu Yun mengerutkan kening. Saya menemukan ada semacam batasan pada mereka, yang hanya membatasi kemampuan saya, jawab Kiling. Terbatas. Lu Yun terkejut. Saat dia tertegun, 3 lelaki tua datang pada saat yang bersamaan. 3 mantra datang ke arah Lu Yun pada saat yang bersamaan. Lu Yun tidak berani menghadapinya secara langsung dan buru-buru mundur. Namun ketiga lelaki tua itu menolak menyerah dan mengejarnya, bersumpah tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Lu Yun. Lu Yun dengan santai mengeluarkan kuas langit, desir, dan menarik jimat itu ke udara, mengenai mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Tuan, Anda dapat mencoba Imperial Ki. Roh senjata itu mengingatkan. Ketiga orang ini mempraktikkan metode jahat yang sama. Energi kekaisaran Sang Master adalah musuh dari metode jahat ini. Selama gerbang kehidupan ketiga orang itu rusak, saya secara alami dapat menyedot mereka ke dalam tungku alkimia. Dengan pengingat dari roh senjata, Lu Yun langsung meningkatkan energi kekaisarannya hingga ekstrim, dan bahkan menahan serangan gabungan dari mereka bertiga. Engah, seteguk darah muncrat, dan Lu Yun berlutut dengan satu kaki. Hahaha, tapi itu saja, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu sampai di sini. Kakak kedua, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia dengan cepat, tungku Suantian itu penting. Pencuri kecil, ambil nyawamu. Hahaha, kalian benar-benar di sini untuk tungku Suantian. Lu Yun berkata dengan dingin, namun, kalian semua harus membayar harganya untuk ini. Lu Yun merentangkan tangannya hingga rata, dan sejumlah besar energi kekaisaran menutupi tinjunya. Pada saat yang sama, energi ungu melayang keluar dari tungku Suantian, yang menyatu dengan energi kekaisaran di tubuhnya. Lu Yun mengambil langkah yang salah dan menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang mereka bertiga. Sebelum mereka bertiga bisa berbalik, serangan Lu Yun sudah mendarat di punggung mereka. Bang bang bang, ketiganya terbang pada saat bersamaan, langsung menabrak dinding seberang. Apakah kamu sudah menemukannya? Lu Yun bertanya. Tuan, gerbang kehidupan mereka bertiga semuanya ada di tenggorokan, saya khawatir mereka tidak bisa diserang. Kata Suantian Lu dengan cemas. Tidak masalah, selama kamu memiliki lokasi yang akurat, aku akan melakukan sisanya. Energi kerajaan di bawah kakinya tiba-tiba meletus, dan seluruh tubuh Lu Yun telah meledak. Saat ini, mereka bertiga baru saja berdiri, tampak malu. Mereka berbalik dan serangan Lu Yun datang lagi.
Bang bang bang. 3 pukulan berturut-turut lagi, dan ketiganya terbang lagi. Lu Yun tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan, dia mengangkat tangannya dan menunjuk, dan pena surgawi terbang keluar dan menusuk tenggorokan seseorang. Kakak ketiga, 2 orang lainnya berseru bersamaan. Oh, jadi ini hanya anak ketiga. Lu Yun berpura-pura terkejut dan berkata, jangan khawatir, kalian berdua akan menjadi yang berikutnya. Kedua orang di seberangnya langsung marah, tetapi sebelum mereka bisa menyerang, Tungku Suantian menyedot saudara ketiga mereka ke dalam Tungku Suantian. Sudah kubilang tadi, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang lebih baik, ketiga bersaudara itu menjadi 2 bersaudara, cek cek cek. Membunuh. Kedua bersaudara itu mengambil tindakan pada saat yang sama, mendorong kultivasi mereka secara ekstrim, memaksa Lu Yun panik untuk beberapa saat. Namun, setengah dari kesibukan ini dipalsukan oleh Lu Yun. Dia menemukan bahwa keterampilan ketiga bersaudara ini agak aneh. Qiling mengatakan bahwa mereka mempraktikkan keterampilan jahat, tetapi dia tidak tahu. Roh senjata berkomunikasi dengan Lu Yun secara spiritual, jadi dia buru-buru menjelaskan, Guru, ketika leluhur Suantian memurnikan saya, dia juga mengajari saya Dharma. Saya merasakan bahwa keterampilan ketiga orang ini mirip dengan kemampuan saya untuk memurnikan para biksu. Petik 2. Oh, apa maksudmu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik mereka sangat mendominasi. Sang master tidak boleh disentuh oleh tangan mereka, jika tidak, daging dan darah sang master akan langsung terhisap hingga kering. Memang benar dia adalah leluhur dari Sekte Suantian, dia tahu banyak hal. Lu Yun menghela nafas dengan emosi, tapi juga menjadi lebih berhati-hati. Namun semakin dia bersikap seperti ini, kedua lelaki tua itu semakin merasa bahwa Lu Yun meremehkan mereka, dan mereka berdua menjadi semakin mudah tersinggung. Tapi ini akhirnya memberi kesempatan pada Lu Yun. Pena Wentian di tangannya keluar lagi dan langsung menuju ke orang tua di sebelah kiri. Melihat kesempatan datang, lelaki tua di sebelah kanan itu mengetukkan jari kakinya dan bergegas menuju Lu Yun dalam sekejap. Brengsek. Dalam keterkejutannya, lelaki tua itu menyaksikan dengan matanya sendiri saat saudara laki-lakinya yang kedua ditusuk dari belakang leher dengan pena surgawi, menyebabkan darah mengalir di tempat. Sebelum dia sempat bereaksi, jari Lu Yun telah menembus tenggorokannya. Menerima, Tungku Suantian tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerap keduanya ke dalam tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Setelah itu, Lu Yun berjalan menuju Sunset City, hanya menyisakan kerumunan penonton yang berdiri di sana dengan tercengang. Mereka membunuh orang, setan darah membunuh orang lagi. Saat semua orang bereaksi, Lu Yun tidak terlihat. Lu Yun berubah menjadi meriam naga lagi, dan setelah bertanya-tanya, dia dan Long Ying datang ke toko. Pavilion Wanshi. Haha, nama ini agak menarik. Lu Yun tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka selalu ada orang yang suka menanyakan berita orang lain. Ketika keduanya memasuki lobi, seseorang keluar untuk menerima mereka. Nak, apa yang kamu butuhkan? Lu Yun tidak berbicara, tetapi mengeluarkan 50.000 koin emas langsung dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Ini, orang yang bertanggung jawab atas resepsi tidak menyangka Lu Yun akan menjadi seperti ini, dan tertegun. Suruh atasanmu keluar dan menemuiku. Bolehkah saya menanyakan nama tamu terhormat Anda? Meriam naga, tamu, harap tunggu. Pria itu berbalik dan lari. Tidak lama kemudian, seorang wanita berbaju merah berjalan mendekat. Saat dia melihat meja penuh koin emas, dia juga tercengang. Tamu yang terhormat, apa yang kamu membeli berita? Lu Yun duduk dan meletakkan kakinya di atas meja, bukankah namamu Wan Shige? Saya ingin tahu berita apa yang ingin dibeli oleh tamu terhormat Anda. Kata wanita berbaju merah dengan hormat. Lembah kupu-kupu. Lu Yun tidak membuang waktu dan menjelaskan tujuannya secara langsung. Lembah Baidi. Tubuh wanita itu tampak berhenti sejenak. Maaf, tamu yang terhormat, saya belum pernah mendengar tentang Lembah Baidi. Mohon maaf. Setelah mengatakan itu, wanita itu berbalik untuk pergi. Haha, tidak ada di antara kalian yang berani memberitakan berita tentang Lembah Baidi. Apakah kalian orang dari Lembah Baidi? Wanita itu terhuyung dan berkata tanpa menoleh ke belakang, tamu Anda yang terhormat tidak berani berbicara omong kosong. Mengapa kami dari Lembah Baidi? Wajah Lu Yun berubah. Awalnya, dia hanya mengatakannya dengan santai, namun di luar dugaan, jawaban pihak lain mengejutkannya. Haha, ternyata orang-orang dari Lembah Baidi bersembunyi di kota, dan mereka benar-benar punya trik tersembunyi. Lu Yun mencobanya lagi. Wanita itu tiba-tiba berbalik dan menatap Lu Yun. Kami di Lembah Baidi sudah bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan dunia, mengapa kami masih begitu agresif? Apakah Anda tidak memberi kami cara untuk bertahan hidup? Wanita berbaju merah itu meneteskan air mata dan menangis dengan sedihnya. Lu Yun menyipitkan matanya dan mendengarkan baik-baik kata-kata wanita itu. Saya melihat wanita berbaju merah berjalan ke arah Lu Yun dalam 2 langkah. Long Ying ingin bangun, tapi ditahan oleh Lu Yun. Semua orang di dunia tahu bahwa aku, Lembah 100 kupu-kupu, kejam dan sembarangan meracuni semua makhluk hidup, tapi ini semua bohong. Wanita bermata merah itu tidak bernyawa, tidak perlu menyalahkan siapapun jika kamu mau. Itu saja. Wanita berbaju merah hanya membuka tangannya. Jika kamu ingin membunuh atau memenggal kepala, ayolah, kita semua pantas mati. Lu Yun tidak bergerak, masih duduk di sana. Lama sekali. Wanita berbaju merah membuka matanya dan menatap Lu Yun dengan heran.
Apa, kamu tidak akan membunuhku? Bukankah kamu di sini untuk membunuh kami dari lembah Baidi? Kenapa kamu tidak melakukannya? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Saya di sini hanya untuk menanyakan tentang seseorang, bukan untuk membunuh seseorang. Wanita berbaju merah jelas tidak mempercayai kata-kata Lu Yun. Jika kamu ingin menemukan guru lembah kami, maka kamu menanyakan orang yang salah. Aku tidak tahu. Nama orang yang kucari adalah Chu Yao. Aku ingin tahu apakah peri pernah mendengarnya. Lu Yun bertanya. Chu Yao, wanita berbaju merah itu mengerutkan kening, saya tidak tahu. Lu Yun berdiri dan berkata, aku hanya menginginkan orang ini. Dia adalah saudara perempuanku. Sedangkan untukmu, lembah Baidi, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya benar-benar tidak tahu. Wanita berbaju merah berkata dengan tegas, lembah Baidi telah dibubarkan 100 tahun yang lalu, dan sekarang saya tidak dapat menghubungi lebih dari satu sekte saya. Lu Yun langsung merasa gelisah. Melihat ekspresi wanita itu, sepertinya dia tidak berbohong. Namun ketika ini terjadi, dia merasakan Tianjipa di tangannya tiba-tiba kehilangan aromanya. Setelah bangun dan meninggalkan paviliun Wanshi, Lu Yun berdiri kosong di tengah jalan sejenak. Apakah kamu ingin kembali? Long Ying bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum bisa kembali. Saya tidak tahu apakah perkataannya benar atau tidak. Saya masih ingin pergi ke tempat di mana lembah Baidi dulu berada. Dalam keadaan linglung, dia melihat beberapa sosok bersembunyi di kegelapan di sekitarnya. Masih ada beberapa orang buta yang tidak tahu harus hidup atau mati. Setelah mengedipkan mata pada Long Ying, mereka berdua langsung menuju ke luar kota. Menurut Permaisuri Tianxiang, lokasi lembah Baidi seharusnya berada di sekitar kediaman Penatua Changlan. Ada banyak gunung di sana, dan seluruh pegunungan melewatinya. Ketika dia datang ke sini, Lu Yun tiba-tiba teringat pada aliansi penentang surga, dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pemimpin aliansi Zhan Wuji dan kedua tetua, hitam dan putih. Mereka setuju untuk membunuh Yuan Nian, tapi Lu Yun tidak berniat mengambil tindakan. Melihat kembali ke Long Ying, Lu Yun tidak bisa menahan senyum penuh arti. Kenapa kamu tertawa? Long Ying bingung. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan pada saat yang sama mengeluarkan sapu tangan rahasia. Dengan diam-diam melafalkan formula yang diberikan kepadanya oleh Permaisuri Tianxiang, Lu Yun berkonsentrasi untuk merasakan perubahan hukum di sekitarnya. Namun, hingga setengah jam berlalu, keadaan sekitar tidak berubah sama sekali. Lu Yun menolak menyerah, jadi dia terus berpindah ke posisi berikutnya. Dia menghabiskan 3 hari penuh mencari semua kemungkinan tempat di sekitarnya untuk kemungkinan pintu masuk, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mungkinkah Permaisuri Tianxiang berbohong kepadaku? Seharusnya tidak demikian. Lu Yun mengerutkan kening. Mungkin, lembah Baidi mungkin telah mengubah lokasinya. Bukankah kamu sudah memberitahuku? Permaisuri Tianxiang berkata bahwa terakhir kali aku melihat pemilik lembah Baidi adalah ratusan tahun yang lalu. Long Ying menjelaskan. Lu Yun melihat sekeliling dan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika perkataan Long Ying benar, maka seluruh wilayah selatan akan sangat luas. Jika Anda melihatnya seperti ini, saya khawatir pencariannya tidak akan selesai dalam setahun. Ada kemungkinan lain, karena lembah Baidi berpindah, bagaimana jika berpindah ke wilayah lain? Seluruh dunia bawah begitu besar, apakah kita perlu mencari semuanya? Hal ini jelas mustahil. Ayo kembali ke Sunset City. Lu Yun sedikit menyesal terlalu mudah mempercayai kata-kata wanita berbaju merah. Meski dia terlihat sangat menyedihkan, siapa yang tahu apakah dia hanya berpura-pura. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesalinya dan berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri. Jika saya terus mendesak informasi lebih lanjut pada saat itu, saya mungkin mendapatkan lebih banyak informasi. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, ketika keduanya kembali ke Sunset City, paviliun Wanshi ditutup. Aku masih jatuh ke dalam perangkap wanita itu. Lu Yun tiba-tiba mengerti, dengan kata lain, lembah Baidi masih ada, dan tidak jauh dari sini. Mengapa kamu melihatnya? Long Ying bertanya. Jangan tanya, ini hanya tebakan. Lalu, kemana kita harus pergi sekarang? Untuk menemukan Hades. Lu Yun terdiam. Ternyata Long Ying selalu memikirkan tentang api dunia bawah. Kamu kembali dulu. Tuanmu Yuenian pasti menunggumu. Setelah keluar begitu lama, inilah waktunya untuk kembali. Lu Yun berkata dengan lembut, jangan khawatir, secara alami aku akan menemukan Pluto, dan Pluto akan kembali, aku janji. Setelah mengatakan itu, Lu Yun berbalik dan pergi. Dia akan mencari bantuan dari aliansi penentang surga, dan saat ini adalah salah satu dari sedikit cara yang dapat dia pikirkan. Konyol baginya untuk bergabung dengan aliansi penentang surga pada awalnya, tetapi sekarang dia sebenarnya ingin mencari bantuan dari aliansi penentang surga, yang sungguh konyol. Sampai dia meninggalkan Sunset City, dia masih bisa merasakan aura Long Ying. Tiba-tiba berbalik, Long Ying mengikutinya tidak jauh di belakang. Lu Yun mengabaikannya, melompat ke udara, dan langsung menuju ke arah aliansi penentang surga. Itu masih merupakan pegunungan yang familiar, tapi para tetua hitam dan putih hilang di bawah pohon kuno. Dia jatuh dari udara dan berdiri di depan meja batu. Papan catur aslinya sudah tidak ada lagi. Mengandalkan ingatannya, Lu Yun menemukan tempat di mana aliansi penentang surga memenjarakannya, tetapi tempat itu sudah dipenuhi debu. Long Ying melayang di udara. Kamu masih datang ke sini.
Lu Yun sedikit mengernyit, aku pernah ke tempat ini sebelum pergi untuk mendapatkan api neraka. Di bawah pohon kuno itulah saya bertemu dengan para tetua hitam dan putih. Di sini, saya dipenjara oleh pemimpin aliansi penentang surga, Zhan Wuji, tapi tahukah Anda mengapa saya dilepaskan? Long Ying menggelengkan kepalanya. Itu karena aku berjanji pada mereka untuk membunuh Yuan Nian. Long Ying mengangguk sedikit, tapi tetap diam. Konyol kan? Menurutku konyol juga. Sampai saat ini aku masih merasa semua ini tidak nyata. Lu Yun mengeluarkan sapu tangan rahasia dan kemudian mengucapkan mantra. Tiba-tiba, gelombang aneh datang, dan Lu Yun serta Long Ying merasa terkejut. Mereka melihat lereng bukit di depan tiba-tiba menjadi buram, dan semua angka berubah menjadi kurva, berubah menjadi pemandangan yang luar biasa di mata mereka. Segera, pintu ruang melingkar dengan cahaya muncul tidak jauh dari mereka berdua. Keduanya saling memandang dan berjalan menuju pintu ruang dengan persetujuan diam-diam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam. Aku mungkin tidak bisa menjaga keselamatanmu saat itu. Lu Yun mengingatkan. Sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Long Ying membalas. Lu Yun menyingkirkan sapu tangan rahasianya dan melangkah ke pintu luar angkasa. Dengan pena Wentian di depannya, Lu Yun menemukan dirinya berada di dunia lain. Tempat itu penuh dengan energi spiritual, dengan kicauan burung dan keharuman bunga, yang agak tidak cocok dengan dunia bawah. Di belakangnya, Long Ying mengikuti Lu Yun dari dekat, melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, keduanya tidak merasakan nafas kehidupan apapun. Ada jejak kaki yang berantakan di tanah, tetapi jejak kaki tersebut sangat dangkal, seolah-olah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Lu Yun menyingkirkan pena Wentian dan berkata dengan ragu, sepertinya tidak ada jejak aktivitas manusia di sini selama bertahun-tahun. Apakah ini benar-benar lokasi lembah Baidi? Long Ying tidak menjawab, tapi berlari lurus ke depan. Di depan ada ruang terbuka kecil yang sangat datar, tepat di tengah hutan lebat. Lu Yun melihat sekeliling, lalu ke tanah, dan kemudian berkata, ini seharusnya menjadi tempat untuk berkultivasi. Dia menunjuk ke sebuah batu besar di dekatnya dan berkata, di sanalah tempat khotbahnya, tapi banyak sekali debu di sana. Melalui hutan lebat, keduanya melihat bangunan bobrok lainnya. Ketika keduanya bergegas, mereka menemukan bahwa tempat itu telah lama berubah menjadi reruntuhan. Lu Yun secara acak mengambil ubin dari tanah dan melihatnya berulang kali. Ini telah dihancurkan oleh seseorang. Sepertinya sedang terjadi pertempuran sengit di sini. Mungkin, lembah Baidi diserang oleh seseorang dan mereka melarikan diri. Long Yan menebak. Melanjutkan pencarian di antara reruntuhan, Lu Yun akhirnya menemukan tumpukan tulang. Tidak ada satupun tulang di tumpukan tulang ini yang utuh, akarnya patah, bahkan ada bagian yang hancur. Betapa kejamnya metode ini. Kamu hanya bisa membunuh orang dengan anggukan kepala, tapi bagaimana kamu bisa melakukannya dengan kekejaman seperti itu? Lu Yun berfantasi tentang pertempuran sengit di benaknya. Pemilik kerangka ini semua tulangnya patah. Perasaan seperti itu sungguh luar biasa bahkan ketika aku memikirkannya. Masih ada lagi di sini. Long Ying berteriak dari samping. Lu Yun bergegas dan melihat lusinan kerangka tergeletak di tanah. Beberapa kerangka berubah menjadi hitam, sementara yang lain berubah menjadi hijau, yang merupakan tanda jelas keracunan. Saat keduanya berjalan, mereka menghela nafas, dan pada saat yang sama, lebih banyak kerangka muncul di pandangan mereka. Setelah melewati reruntuhan tersebut, akhirnya saya melihat sebuah kompleks bangunan yang besar dan luas. Hanya saja bangunan tersebut sama dengan reruntuhan tadi, tidak ada satu rumah pun yang lengkap. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan Paviliun Peritian Siang, penguasa lembah Baidi hanya ditindas dan tidak dibunuh. Dengan kata lain, murid lembah Baidi hanya dikalahkan, tapi apa yang terjadi saat ini? Hanya ada dua penjelasan, dia berbohong dan memerintahkan Pluto untuk berbohong. Lu Yun berkata dengan serius, namun, saya lebih suka penjelasan bahwa Pluto berbohong. Apa yang terjadi saat itu tidak dapat dibatalkan, dan kebenaran telah menjadi misteri. Bahkan jika Pluto dan Peri Baidi saling berhadapan, saya khawatir mereka masih bersikeras pada pendapat mereka sendiri. Tapi hal ini tidak penting. Yang penting di mana Chu Yao. Setelah mencari di seluruh area, tidak ada yang ditemukan selain kerangka orang mati, tidak ada satupun senjata. Apa aku salah? Ini bukan lembah Baidi. Lu Yun meragukan pikirannya sendiri. Karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa tempat ini adalah tempat berdirinya sekte lembah Baidi. Lu Yun, tergesa-gesa membuat sia-sia. Jangan berkecil hati, kamu bisa menemukan petunjuknya perlahan-lahan. Long Ying mengingatkan dengan ramah. Lu Yun tersenyum dan tidak berkomitmen. Setelah tinggal beberapa saat, Lu Yun meninggalkan tempat ini tanpa menyerah. Apakah kamu akan kembali ke pangeran ketiga? Jika demikian, aku akan kembali. Long Yan berkata dengan lembut. Yah, karena aku sudah lama jauh dari pangeran ketiga, aku harus kembali dan memberinya penjelasan. Bersembunyi sepanjang waktu bukanlah suatu pilihan. Ketika Lu Yun melarikan diri di medan perang, dia siap untuk kembali. Meskipun dunia bawah sangat luas, tidak mudah baginya untuk bersembunyi. Bahkan monster tua yang bersembunyi di kegelapan mungkin hanya karena budidaya mereka yang menakutkan dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Berpisah dari Long Ying, Lu Yun langsung menuju wilayah barat. Namun setelah berjalan lebih dari setengah jalan, dia dihentikan oleh Changlan. Kau telah merusak sesuatu yang besar bagi pangeran ketiga, kata Changlan dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukankah ini hanya terlambat beberapa hari?
Mengapa Penatua Changlan seperti ini? Kamu, Hei, pergi dan beritahu pangeran ketiga sendiri. 10 hari kemudian, Lu Yun akhirnya bergegas kembali ke kediaman pangeran ketiga. Saat pangeran ketiga melihat Lu Yun dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh yang datang dari pangeran ketiga. Tian Jipa, Lu Yun mengulurkan tangan dan mengeluarkan sapu tangan rahasia itu. Sudah terlambat, suara pangeran ketiga terdengar dingin. Lu Yun bingung. Lu Yun, pangeran ini memperlakukanmu dengan baik, kenapa kamu berbohong padaku seperti ini? Tidak, kamu dan Pluto telah bergabung untuk menipu begitu banyak orang. Tidakkah kamu ingin memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang? Kamu tidak tahu apa-apa, teriak pangeran ketiga dengan marah. Suaranya begitu keras sehingga semua orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah dan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Lu Yun penasaran, bukankah ini hanya terlambat beberapa hari? Aku juga membawa kembali sapu tangan rahasia itu. Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Wajah pangeran ketiga pucat, dan butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Lu Yun, izinkan aku bertanya padamu, mengapa aku memulai perang dengan Hades? Pangeran ketiga bertanya dengan cemas. Itu bukan karena Pluto membunuh ayah kandungmu dan menghina ibu kandungmu. Pangeran ketiga mengatakannya sebelumnya. Benar, tapi ini bukanlah alasan sebenarnya pangeran ini berperang melawan Hades. Mungkinkah? Lu Yun berbalik dan menatap Changlan. Dia tiba-tiba teringat percakapan antara Changlan dan Seng Sue di istana kota Hades. Apakah itu, alam atas? Haha, ternyata kalian semua tahu, tapi kalian masih terlalu lambat. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Awalnya, aku berencana mengambil kesempatan ini untuk membunuh Hades, tapi demi seluruh dunia bawah, aku untuk sementara akan mengesampingkan dendam pribadiku. Orang-orang di dunia atas mendambakan dunia bawah, jadi pangeran ketiga memulai perang dengan Hades. Namun, jika perang terus berlanjut seperti ini, tidak hanya akan menyia-nyiakan orang dan uang, tapi juga merugikan dunia bawah. Pangeran ketiga kemudian memikirkan sapu tangan rahasia permaisuri Tianxiang, dan ingin menggunakannya untuk menutupi rahasia surga. Selesaikanlah, jelas Changlan. Apa hubungannya urusanmu di dunia bawah denganku? Jika kamu menginginkan sapu tangan rahasia surgawi, kamu bisa pergi ke permaisuri Tianxiang dan memintanya sendiri. Lu Yun tiba-tiba kehilangan kesabaran, aku hanya biksu kecil di alam bawah, aku tidak mampu menjadi istri ketigamu. Kamu menipu orang-orang ini untuk pergi ke Gunung Suci. Kamu meminta orang-orang ini mengorbankan nyawa mereka untukmu. Apa imbalan yang kamu inginkan? Lu Yun menunjuk ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, cukup anggap enteng nyawa manusia, tapi sekarang kamu ingin mereka memberimu umpan meriam mimpi. Lu Yun menyingkirkan sapu tangan rahasia itu dengan marah. Sejak pertempuran pertama, mereka yang berpartisipasi dalam perang semuanya adalah orang-orang lapis baja, tetapi mereka lebih maju. Apakah pangeran ketiga mengira saya tidak bisa melihatnya? Apakah kamu ingin mengajariku cara melakukan sesuatu? Kalau begitu, aku tidak perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu. Lu Yun menolak menyerah dan berjuang keras melawan pangeran ketiga. Lama sekali, pangeran ketiga sedikit mengangguk. Yah, jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan aku karena buta. Sekarang, 3 dari 4 dewa penjaga telah diiblis. Hari di mana dunia bawah akan dihancurkan tidak lama lagi. Apa maksudmu? Lu Yun bingung. Apa maksudmu? Tanpa sapu tangan rahasia, orang-orang di dunia atas sudah menjadi curiga. Karena ada pemahaman diam-diam antara aku dan Hades, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Pangeran ketiga mondar-mandir. Seseorang telah datang dari alam atas dan menjelek-jelekkan 3 dari 4 dewa penjaga. Sekarang dunia bawah telah memulai perang, siapa yang bisa bertahan hidup sendirian? Berita ini seperti sambaran petir, dan Lu Yun mau tidak mau mundur beberapa langkah. Jika dia dikatakan bersedia mengorbankan ribuan biksu untuk Chu Yao, dia tidak akan pernah mengedipkan mata. Namun, sekarang ini menyangkut seluruh dunia iblis, dia adalah orang berdosa dalam hal sebab dan akibat. Tapi jadi apa? Karena berani mengintip misteri langit dan bumi, segala konsekuensinya harus ditanggung. Di mana Hades? Lu Yun bertanya. Aku juga ingin tahu. Jika ada berita, tolong beritahu aku. Pangeran ketiga berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu boleh pergi, aku tidak membutuhkanmu lagi. Oke, tapi sebelum aku pergi, aku ingin bertemu Peri Fei Yun lagi. Tanpa diduga, pangeran ketiga akan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pohon di kejauhan. Saya melihat kepala Peri Fei Yun tergantung di pohon besar, dengan belati tertancap di antara alisnya. Berbalik dan menatap Hei Hu buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Lu Yun. Aku akan memberimu penjelasan. Lu Yun naik ke udara dan langsung menuju kota dunia bawah. Keberadaan Chu Yao tidak diketahui. Peri Fei Yun meninggal. Hades tidak bisa ditemukan. 3 dewa penjaga telah diiblis. Semua ini sepertinya diatur secara diam-diam. Setelah terbang jauh, Lu Yun mendarat dari langit. Ikuti aku dan keluar. Lu Yun perlahan berbalik dan melihat Jianyi memegang busur pendek. Apakah ada yang salah? Lu Yun bertanya. Saya tahu keberadaan 3 santo pelindung. Jianyi berkata dengan dingin, dengan kata lain, saya tahu keberadaan salah satu santo pelindung. Aku tidak tertarik dengan mereka. Lu Yun menjawab dengan wajah gelap. Tapi kamu berjanji pada pangeran ketiga untuk memberinya penjelasan. Jianyi berkata dengan cemas, dan kemudian perlahan menundukkan kepalanya, kamu juga bisa membantuku dan membantuku menyelamatkan sekteku.
Lembah panah Tuhan, Lu Yun bertanya dengan heran. Aku punya slip giok yang menyampaikan pesan itu. Dewa penjaga utara sedang membantai orang-orang di sana. Lembah panah ilahi berada dalam bahaya. Lu Yun menyipitkan mata dan menatap panah itu untuk waktu yang lama. Kenapa aku harus membantumu? Beri aku alasannya. Jian Yi buru-buru mengambil langkah ke depan dan berkata, ibuku adalah pribadi. Apakah alasan ini cukup? Apa? Lu Yun kaget. Apakah kamu tidak mencari seseorang? Selama kamu membantuku di lembah panah ilahi untuk bertahan dari krisis, aku akan membawamu menemui ibuku. Memimpin jalan, keduanya melompat ke udara dan langsung menuju ke utara. Valley of the Divine Arrow, sekte kelas 2 di Northern Territory. Tidak semua biksu di lembah berlatih memanah. Penguasa lembah adalah orang yang kuat di alam roh surgawi, yang lebih mampu mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka tidak terlalu tinggi. Alasan mengapa lembah panah ilahi begitu makmur tidak hanya tidak disangka-sangka oleh pemilik lembah, tetapi juga memiliki rahasia, yaitu lembah panah ilahi memiliki letak geografis yang sangat baik sehingga mudah dipertahankan namun sulit untuk menyerang. Pernah ada dua sekte yang bersaing dengan lembah panah ilahi untuk mendapatkan sumber daya. Kekuatan gabungan dari kedua sekte ini jauh lebih besar daripada kekuatan lembah panah ilahi. Namun, dalam pertempuran itu, lembah panah ilahi hampir memusnahkan semua murid dari kedua sekte tersebut dengan kerugian yang sangat sedikit. Sejak itu, reputasi lembah panah ilahi hampir sama kerasnya dengan guntur di wilayah utara. Tidak ada keluarga yang hidup di sekte manapun, besar atau kecil, yang tidak mengetahui tentang lembah panah ilahi. Belakangan, banyak biksu datang ke sini karena reputasinya, dan semuanya berada di bawah pintu lembah Senjian. Pemimpin sekte lama Namong Nan mengajar dengan seluruh kekuatannya, dan untuk sementara waktu, lembah panah ilahi menjadi pusat perhatian. Namun, Namong Nan masih memahami kebenaran bahwa pohon besar menarik angin. Dia selalu bersikap rendah hati dan memimpin lembah panah ilahi untuk secara diam-diam meningkatkan kekuatannya. Baru 100 tahun yang lalu Namong Nan akhirnya naik ke alam atas dengan bakatnya yang luar biasa. Akibatnya, lembah panah ilahi tidak memiliki pemimpin, dan orang-orang fanatik yang pernah berpikir untuk membuat nama lembah panah ilahi bergema di seluruh dunia bawah mulai berteriak. Akhirnya, beberapa kekuatan besar di wilayah utara bersatu, menggunakan hampir setengah dari kekuatan mereka, dan akhirnya mendorong lembah panah ilahi ke dasar. Lembah panah ilahi tidak pernah pulih sejak saat itu, namun selalu mempertahankan kekuatan yang kuat. Orang yang mengambil alih kepemimpinan lembah panah ilahi adalah cicit dari Namong Nan, Namong Qiu. Dia adalah orang yang rendah hati dan menjaga lembah panah ilahi dengan tertib. Sepanjang jalan, Jian Yi memperkenalkan situasi lembah panah kepada Lu Yun. Saya sangat penasaran mengapa, sebagai putra pemilik lembah Baidi, Anda beralih ke keluarga lain, dan mengapa. Suai Lu pasti tahu tentang situasi di lembah Baidi, kan? Wajah Jian Yi sangat jelek, setelah ibuku mengalami kecelakaan, aku dikirim ke lembah Senjian. Arrow Yi tidak berkata apa-apa lagi, dan Lu Yun tidak bisa bertanya lagi. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Mengapa pribadi mengirimnya ke lembah panah ilahi? Rahasia yang terlibat mungkin tidak manusiawi. Melihat dia mendekati lembah panah ilahi, ekspresi Jian Yi menjadi lebih serius. Dia telah memegang slip giok transmisi suara di tangannya, seolah menunggu kabar. Tidak ada kabar, hanya ada berita tentang Marsekal Lu ketika dia pergi. Terdengar suara Jian Yi sedikit bergetar. Kalau dipikir-pikir, setelah berita itu datang begitu lama, situasi di Arrow Valley pasti tidak optimis. Setelah terbang melewati 2 gunung lagi, Arrow Yi akhirnya mengaktifkan budidayanya. Komandan Lu, lembah panah ilahi ada di depan. Komandan Lu, hati-hati. Jangan panggil aku tampan. Kedengarannya aneh. Panggil saja aku Lu Yun. Lu Yun mendongak dan melihat celah lebar di antara 2 gunung di depannya, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda pertempuran di tempat itu. Anak panah di sampingnya buru-buru mengangkat busur pendeknya dan mempercepat gerak majunya. Keduanya tiba di pintu masuk lembah dan mendarat. Arrow melihat sekeliling dan akhirnya menemukan beberapa mayat di semak-semak. Orang-orang ini adalah murid dari sekte luar di lembah. Sesuatu pasti telah terjadi. Panah Yi terus berlari ke lembah. Demonisasi Yin Yu, itu menarik. Lu Yun mengejar Jian Yi dengan senyuman tak terlihat di bibirnya. Setelah memasuki lembah, Lu Yun benar-benar merasakan kekuatan yang aneh. Melihat pemandangan bobrok di mana-mana di sekitarnya, mau tak mau dia merasa terkejut. Apakah kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar datang dari alam atas? Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, hanya saja Yin Yu belum berada di tahap akhir alam Tianling, bisakah dia menahannya? Berpikir dalam benaknya, kakinya juga bertambah cepat, langsung melampaui anak panah di depannya. Di lembah yang luas, terdapat garis langit yang menghadap ke atas, dan bebatuan di kedua sisinya menutupi tempat itu menjadi jalur pendakian. Mayat para biksu dapat dilihat di mana-mana di kedua sisi jalan. Ini tidak mungkin. Arrow berteriak keras sambil menangis. Lu Yun secara alami dapat memahami suasana hatinya saat ini. Dia menutup matanya ketika dia melihat semua wajah yang dikenalnya. Setelah beberapa saat, seruan samar pembunuhan datang dari depan. Panah Yi telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, mengarah lurus ke depan. Tidak peduli monster macam apa kamu, aku, Lu Yun, akan memukul.